Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah farmakoterapi dasar. Untuk materi selanjutnya yaitu materi dengan tema home pharmacy care ya, atau pelayanan kefarmasian di rumah ya. Jadi sesuai dengan visi Departemen Kesehatan RI, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat. Nah, oleh karena itu, strategi utama dari Depkes RI yaitu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Tidak hanya itu saja, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kemudian meningkatkan sistem surveillance, monitoring, dan informasi kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan. Nah, pelayanan kefarmasian, ya. Jadi pelayanan kefarmasian ini merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan merupakan wujud pelaksanaan pekerjaan kefarmasian tentunya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 ya tentang kesehatan. Di mana saat ini paradigma pelayanan kefarmasian ini telah bergeser ya dari pelayanan kesehatan yang berorientasi, dari pelayanan yang berorientasi pada obat atau yang drug oriented yang telah kita singgung sebelum-sebelumnya, menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien atau pasien oriented. Tentunya hal ini mengacu pada asas pharmaceutical care ya. Jadi kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi tambahan menjadi pelayanan yang berkomprehensif berbasis pada pasien. Tentunya adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Ya. Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut, ini maka apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien, di samping menerapkan keilmuannya di bidang kefarmasian. Ya. Selain itu juga apoteker di sarana pelayanan kesehatan tentunya nantinya punya tanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Apoteker berkewajiban menjamin bahwa pasiennya ini mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi, khususnya kelompok pasien usia lanjut ya atau lansia dan pasien dengan penyakit kronis ya. Nah, kemudian untuk salah satu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu melalui pelayanan kefarmasian di rumah. Itu pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah, khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama atau kronis ya, misalnya penggunaan obat-obat kardiovaskuler atau jantung, ya kemudian diabetes, tuberkulosis, asma, dan obat-obat untuk penyakit kronis lainnya, ya. Sehingga pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker ini diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat menggunakan obat dengan benar, ya. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka di sini diperlukan konsep pelayanan kefarmasian di rumah ya atau home pharmacy care. Home pharmacy care. Nah, jadi sebenarnya apa sih home pharmacy care ini atau pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker ya tentunya ya, yaitu merupakan pendampingan pasien oleh apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah dengan tentunya
tentunya adalah dengan persetujuan pasien atau keluarganya. Jadi ketika kita sebagai farmasis atau apoteker nantinya, ketika akan melakukan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, ini harus mendapatkan persetujuan dulu, baik itu oleh pasien atau keluarganya, ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung melakukan home pharmacy care, ya tentunya harus mendapatkan persetujuan. Nah, pelayanan kefarmasian di rumah ini terutama untuk pasien yang tidak atau belum dapat menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, ya, yaitu pasien yang memiliki kemungkinan mendapatkan risiko masalah terkait obat, misalnya komorbiditas ya atau penyakit penyerta, kemudian pasien lanjut usia, lingkungan sosial, karakteristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan agar tercapai efek yang terbaik. Nah, oleh karena itu harus dijelaskan juga terkait dengan tujuan dan manfaatnya dari home pharmacy care. Nah, tujuannya apa sih dari pelaksanaan home pharmacy care? Secara garis besarnya tujuan umumnya adalah tentunya tercapainya keberhasilan terapi obat, ya. Kemudian tujuan khususnya ada beberapa di sini. Ya, tujuan khususnya yaitu terlaksananya pendampingan pasien oleh apoteker untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan. Kemudian terwujudnya komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat dan atau alat kesehatan yang tepat. Kemudian juga terwujudnya kerjasama dari profesi kesehatan, pasien, dan keluarga. Ya. Nah, selain itu, untuk manfaatnya apa saja? Ini ada banyak sekali. Manfaat di sini adalah bisa itu manfaat bagi pasien tentunya ya, dan juga manfaat bagi apoteker itu sendiri. Ya. Nah, manfaat bagi pasien apa kira-kira? Yang pertama yaitu terjaminnya keamanan, ya, kemudian efektivitas dan keterjangkauan biaya pengobatan. Kemudian meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan penggunaan obat atau alat kesehatan, terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan atau efek samping obat, ya, dan juga terselesaikannya masalah penggunaan obat dan atau alat kesehatan dalam situasi tertentu. Nah, ini beberapa manfaat dari pelaksanaan home pharmacy care oleh apoteker ya. Kemudian bagi apotekernya sendiri apa manfaatnya? Apakah ada manfaatnya? Tentu ada. Antara lain yaitu yang pertama, pengembangan kompetensi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah, ya, kemudian pengakuan profesi farmasi oleh masyarakat kesehatan, ya, masyarakat umum dan pemerintah. Dan juga terwujudnya kerjasama antar profesi kesehatan. Nah, ini untuk manfaatnya bagi apoteker, ya. Nah, kemudian selain itu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di rumah ini ada beberapa prinsip yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan pelayanan kefarmasian di rumah dilaksanakan oleh apoteker yang kompeten. Ya, jadi tentunya adalah apoteker ya, bukan TTK. Ya, karena apoteker di sini adalah memang yang bertanggung jawab terhadap penggunaan obat yang diberikan pada pasien. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan peran sebagai pengambil keputusan profesional. Tentunya adalah dalam pelayanan kefarmasian sesuai dengan kewenangannya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pelayanan kefarmasian di rumah dalam rangka meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta pencegahan komplikasi. Ya. Kemudian berikutnya yaitu menjunjung tinggi kerahasiaan dan persetujuan pasien, ya, yaitu atau confidential, ya. Jadi kerahasiaan dan informed consent. Jadi persetujuan pasien. Jadi ketika kita akan melaksanakan pemberian pelayanan kefarmasian di rumah, ini tentunya adalah harus dijunjung tinggi rahasia dari problem yang dihadapi oleh pasien, dan juga kita perlu
sebelumnya perlu mendapatkan persetujuan oleh pasiennya atau informed consent. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan rekomendasi dalam rangka keberhasilan pengobatan. Ya, jadi terkait dengan tujuan yaitu untuk keberhasilan pengobatan, maka rekomendasi yang kita berikan terkait kita sebagai apoteker ya, maka di sini harus jelas ya, misalnya terkait dengan terapi non-farmakologi, terapi farmakologi dan sebagainya. Kemudian juga melakukan telaah atau review atas penata laksanaan pengobatan. Jadi setelah obat-obat itu, jadi selama dan setelah obat-obat itu diberikan pada pasien dan dikonsumsi oleh pasien, maka kita perlu untuk memberikan review terkait dengan pengobatan yang telah diberikan pada pasiennya. Kemudian berikutnya yaitu menyusun rencana pelayanan kefarmasian berdasarkan pada berdasarkan pada ini ya, informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan dan pasien atau keluarganya. Ya. Kemudian juga membuat catatan terkait dengan penggunaan obat pasien atau patient medication record ya, secara sistematis dan kontinu, akurat dan komprehensif. Jadi kita sebagai apoteker atau farmasi juga terkait dengan penggunaan obat pada pasiennya juga harus kita buat catatan-catatan ya. Biasanya ini tertuang dalam patient medication record atau PMR. Kemudian juga melakukan monitoring terkait dengan penggunaan obat pada pasien secara terus-menerus. Jadi seperti kemarin sudah saya singgung untuk penggunaan obat pada pasiennya ya. Jadi ketika pasiennya sudah menerima obat kemudian digunakan, tidak berhenti sampai di situ. Ya, jadi peran kita sebagai apoteker juga kita perlu monitoring atau pengawasan terkait dengan penggunaan obat pada pasiennya. Jadi secara kesinambungan ya. Kemudian berikutnya yaitu bertanggung jawab pada pasien dan keluarganya terhadap pelayanan yang bermutu, tentunya adalah melalui pendidikan, konseling, dan koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian juga memelihara hubungan di antara anggota tim kesehatan, tentunya adalah untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan oleh tim ini saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Ya. Maksudnya gimana tidak tumpang tindih? Apa saja yang diberikan kepada pasien ini tidak tumpang tindih, ini tidak double informasi. Ya, jadi ketika kita memberikan informasi yang diberikan pada pasiennya, ini tenaga tim yang lainnya juga tidak memberikan topik yang sama juga ya. Jadi biasanya ini dibatasi oleh kewenangannya dari masing-masing tenaga medis ya. Kemudian berikutnya adalah berpartisipasi dalam aktivitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah ya. Nah, terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah ini bisa juga kita melakukan aktivitas penelitian ya. Bisa juga digunakan untuk penelitian terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah. Ya, banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat terkait dengan home pharmacy care ini ya. Kemudian kira-kira pelayanan yang dapat diberikan oleh apoteker itu apa saja? Ya. Jadi terkait dengan peran kita sebagai apoteker, kita tentunya akan memberikan pelayanan terkait dengan kefarmasian. Nah, jenisnya apa saja? Jadi jenis untuk pelayanan kefarmasian di rumah yang bisa kita lakukan ini ada beberapa ya. Jadi bisa itu merupakan sebuah penilaian ya, atau pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Ya, jadi kita mencari dan menilai masalah apa saja yang sudah dihadapi oleh pasiennya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kepatuhan dan kesepamahaman terapeutik. Jadi kita juga mencari tahu apakah pasiennya itu patuh apa tidak ya terkait dengan penggunaan obatnya. Nah, biasanya ini terkait dengan ketika kita melakukan home pharmacy care,
Itu kan kita berarti kan ke rumah-rumah pasiennya, ya, ke rumah pasien-pasiennya yang akan kita lakukan home pharmacy care. Maka kita dari situ bisa kita cari tahu apakah pasiennya itu patuh atau tidak. Misalnya dari segi misalnya kan kalau biasanya salah satu contoh pasien yang kita berikan home pharmacy care adalah pasien yang dengan penyakit kronis sehingga mendapatkan obat-obatnya adalah dalam jangka waktu panjang. Misalnya pasien DM. Pasien DM ini kan setiap obatnya tentunya setiap bulannya tentunya akan mendapatkan obat, ya. Oleh karena itu, kita sebagai apoteker misalnya ketika melakukan home pharmacy care, ya, untuk melihat kepatuhan pasiennya dalam meminum obat, maka kita bisa cek misalnya di tanggal berapa, ya, misalnya di tanggal pada hari ke-25, ya, atau tanggal 25. Jadi setiap bulannya pasien tentunya akan kontrol dan akan mendapatkan obat tiap bulannya. Misalnya pada hari ke-25 di mana pasiennya menggunakan obat untuk DM-nya misalnya sehari sekali. Pada hari ke-25 tentunya pasiennya sudah menghabiskan 25 obat tersebut, misalnya yang bentuknya tablet, ya. Dari 30 obat yang diberikan pada tiap bulannya, untuk tanggal 25, tentunya pasiennya sudah menghabiskan 25 tablet. Tetapi ketika kita datang untuk memberikan home pharmacy care dan ternyata obatnya itu baru diminum 20, ya, berarti kan sisanya masih 10. Berarti pasiennya bisa dikatakan dia kepatuhannya rendah, ya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian jenis pelayanan lainnya yang bisa kita berikan yaitu penyediaan obat dan atau alat kesehatan, ya. Kemudian pendampingan pengolahan obat dan atau alat kesehatan di rumah, misalnya terkait dengan cara pemakaian obat asma, ya, berapa puff tiap kali penggunaan, kemudian penyimpanan insulin yang tepat itu bagaimana. Nah, kita bisa mendampinginya melalui home pharmacy care itu, ya. Kemudian juga bisa dengan cara memberikan evaluasi terkait dengan penggunaan alat bantu pengobatan, ya, dan penyelesaian masalah sehingga obat ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara optimal, ya. Kemudian juga pendampingan pasien dalam penggunaan obat melalui infus atau obat khusus, ya. Obat dengan aturan yang khusus atau dengan penggunaan yang khusus. Kemudian tidak hanya itu saja, jenis-jenis pelayanan yang bisa kita berikan yaitu terkait dengan konsultasi masalah obat, ya, kemudian konsultasi kesehatan secara umum. Makanya kita harus tahu, makanya terkait dengan konsultasi kesehatan ini kita tidak hanya tahu terkait dengan penggunaan obatnya saja, tetapi kita juga paling enggak juga tahu, ya, terkait dengan penyakit yang dihadapi oleh pasiennya. Misalnya pasiennya mengidap DM, ya, di mana DM ini merupakan penyakit yang kronis, ya, penyakit kronis di mana pengobatannya pun juga dalam jangka waktu yang lama. Maka kita juga harus tahu DM ini penyakitnya yang bagaimana, kemudian patofisiologinya juga bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga dispensing secara khusus, misalnya untuk obat-obat khusus, ya, seperti insulin, berapa unit tiap kali penyuntikan dan sebagainya. Kemudian juga monitoring pelaksanaan, kemudian efektivitas dan keamanan penggunaan obat termasuk alat kesehatan, ya, alat kesehatan pendukung pengobatan. Kemudian juga pelayanan farmasi klik lainnya yang diperlukan oleh pasiennya dan dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah. Jadi ketika kita setelah selesai melakukan home pharmacy care, maka kita harus membuat dokumentasi, ya. Dokumentasi ini perlu, ya, karena apa? Karena ketika nantinya ada sesuatu hal, maka kita ada bukti bahwa kita sudah melakukan home pharmacy care, ya. Nah, kemudian apa sih peran kita sebagai apoteker dalam pelaksanaan home pharmacy care? Ya, jadi kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah ini tidak dapat diberikan. Jadi kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah ini tidak dapat diberikan
pada semua pasien, ya. Karena apa? Karena mengingat bahwa waktu pelayanan ini adalah cukup lama biasanya, dan tentunya pelaksanaannya adalah berkesinambungan. Jadi tidak hanya 1 kali, 2 kali ya. Jadi berkesinambungan nantinya, ya. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan home pharmacy care ini diperlukan seleksi pada pasiennya. Jadi ketika kita akan melaksanakan home pharmacy care, maka kita seleksi dulu pasiennya. Kita pilih pasiennya yang seperti apa, dengan menentukan prioritas pasien yang dianggap perlu mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah. Ya. Nah, kriterianya apa? Pasien yang kita prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah. Nah, antara lain bisa. Yang pertama adalah pasien yang menderita penyakit kronis atau penyakit yang memang dalam jangka waktu yang lama dan memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obat, kemudian interaksi obat dan efek samping. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan terapi jangka panjang. Misalnya pasien dengan pasien tuberkulosis, pasien dengan HIV/AIDS, ya, pasien yang menderita diabetes mellitus dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah pasien dengan resiko. Pasien dengan resiko. Nah, bagaimana pasien yang dengan resiko ini? Tentunya adalah pasien dengan usia 65 tahun atau lebih dengan salah satu kriteria atau lebih regimen obat. Ya, jadi pasien dengan usia 65 tahun atau lebih dengan salah satu kriteria atau lebih terkait dengan regimen obat. Misalnya, pasien yang minum obat lebih dari 6 macam setiap harinya. Pasien yang minum obat 12 dosis atau lebih setiap harinya. Pasien yang minum salah satu dari 20 macam obat, ya, yang telah diidentifikasi tidak sesuai untuk pasien geriatri, ya. Kemudian pasien dengan 6 macam diagnosa atau lebih, ya. Nah, sebagai tambahan saja, di negara lainnya seperti Amerika, ya, di Amerika ini ada penelitian ya, menunjukkan bahwa pasien yang dirawat itu rata-rata berumur 76 tahun dengan 6-7 diagnosa, ya. Selain itu juga ditemukan pasien ini meminum sekitar 7 jenis obat, ya, setiap harinya, di mana pasien dengan usia lanjut ini sebesar 19% meminum obat yang tidak sesuai bagi populasi mereka. Padahal terapi obat alternatif tersedia dengan efek samping yang lebih sedikit. Jadi secara keseluruhan menyatakan bahwa sekitar 70% pasien geriatri atau lanjut usia ini mengalami resiko adverse drug event atau ROTD atau reaksi obat yang tidak diharapkan atau mengalami efek samping obat, ya. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa peran apoteker, ya, dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah, ya. Yaitu meliputi ada banyak sekali di sini, ya, peranan kita sebagai apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah. Antara lain, yang pertama yaitu penilaian sebelum dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah, ya. Jadi dalam hal ini apoteker harus memastikan bahwa untuk setiap pasien yang dirujuk mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah, di mana telah dilakukan penilaian kelayakan untuk pelayanan tersebut. Nah, di sini meliputi ada beberapa, ya. Jadi telah dilakukan penilaian kelayakan untuk pelayanan tersebut. Ini meliputi bisa itu pasien, ya, pasien, keluarga atau pendamping pasien ini setuju dan mendukung keputusan
pemberian pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker. Kemudian juga pasien, keluarga, atau pendamping pasien ini merupakan orang yang akan diberikan pendidikan tentang cara pemberian obat yang benar. Ya. Kemudian juga apoteker memberikan layanan memiliki akses ke rumah pasien. Ya, jadi nanti memang identitas pasiennya harus jelas ya. Kemudian adanya keterlibatan dokter dalam penilaian dan pengobatan pasien secara terus-menerus. Kemudian obat yang diberikan tepat indikasi, tepat dosis, tepat rute, dan cara pemberian obat. Kemudian juga adanya uji laboratorium yang sesuai untuk dilakukan monitoring selama pelayanan kefarmasian di rumah. Dan juga adanya dukungan finansial dari keluarga untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di rumah. Jadi di sini harus dinilai dulu sebelum kita sebagai apoteker akan melakukan pelayanan kefarmasian di rumah. Jadi kita nilai dulu ya. Nah, biasanya informasi-informasi tadi ya dikumpulkan pada saat melakukan penilaian sebelum pelayanan kefarmasian di rumah dimulai. Nah, informasi ini tentunya akan menentukan ketepatan dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah. Sehingga kesimpulan dari penilaian ini sebaiknya disampaikan kepada semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian di rumah dan nantinya akan didokumentasikan dengan benar ya. Itu yang terakhir, yang pertama yaitu kita melakukan penilaian dulu sebelum melakukan pelayanan kefarmasian di rumah. Kemudian peran yang lainnya yaitu penilaian dan pencatatan data awal pasien. Ya, jadi sebenarnya data awal pasien ini harus kita catat secara lengkap dalam catatan penggunaan obat pasien. Ya. Nah, untuk data-data awal yang harus kita catat ini ada beberapa, antara lain ada identitas pasiennya, yaitu nama pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, ya, nama, alamat, telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan emergensi, ya. Kemudian juga tidak hanya itu saja, tinggi pasien, berat badan pasien, kemudian juga jenis kelamin pasien, pendidikan terakhir pasien. Ya, ini juga penting ya. Karena apa? Karena ketika kita memberikan pelayanan kefarmasian di rumah, ini juga nantinya pendidikan terakhir pasien juga akan berpengaruh. Tentunya beda antara antara pendidikan misalnya SMP dengan pendidikan perguruan tinggi ya. Ini tentunya akan beda ya. Makanya kita harus tahu juga pendidikan terakhir pasiennya itu apa. Kemudian juga hasil diagnosa dokter itu apa, hasil uji laboratorium bagaimana, riwayat penyakit pasiennya apa. Jadi pasiennya itu kemarinnya dulunya itu pernah menderita penyakit apa saja ya. Kemudian riwayat alerginya apa saja, ada apa tidak. Kemudian profil pengobatan pasien yang lengkap, misalnya penggunaan obat keras, kemudian penggunaan obat bebas terbatas, imunisasi, penggunaan obat tradisional juga memang harus kita telaah ya. Kemudian nama dokter, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya juga perlu ya. Kemudian institusi atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan, kemudian rencana pelayanan dan daftar masalah yang terkait dengan obat jika ada ini ya. Kemudian juga tujuan pengobatan dan perkiraan lama pengobatan juga kita catat. Dan juga tidak lupa adalah indikator keberhasilan pelayanan kefarmasian di rumah. Jadi indikator di sini ada tentunya didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh pasiennya. Misalnya di sini masalahnya ada pada pasien diabetes mellitus,
ya. Salah satu indikator keberhasilannya adalah tercapainya target kadar gula darah, ya. Entah itu kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah kadar gula darah postprandial, kadar gula darah 2 jam PP, ya, atau HbA1c, ya. Ini juga perlu kita catat, ya. Kemudian peran berikutnya yaitu terkait dengan penyeleksian produk, ya, atau memilih produk, alat kesehatan, dan alat-alat tambahan yang diperlukan. Jadi kita sebagai apoteker yang tentunya nantinya ini tidak bekerja sendiri, ya, tentunya akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dan memberikan pelayanan kefarmasian di rumah, bertanggung jawab dalam menyeleksi alat-alat infus dan obat tambahan dan alat-alat tambahan, ya. Kemudian peran yang lainnya yaitu menyusun rencana pelayanan kefarmasian di rumah, ya, di mana nantinya juga akan bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya, ya. Kemudian juga melakukan koordinasi penyediaan pelayanan, di mana kita sebagai apoteker itu akan melakukan koordinasi penyediaan pelayanan dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Peran yang lainnya yaitu melakukan pendidikan pasien dan konseling, ya. Jadi kita nantinya sebagai apoteker harus dapat bertanggung jawab, ya, memastikan bahwa pasiennya menerima pendidikan dan konseling tentang terapi pasien, ya. Apoteker juga harus mudah dihubungi, ya, jika nantinya itu ada pertanyaan atau munculnya permasalahan terkait dengan obat, ya, serta apoteker menyediakan informasi tambahan dalam bentuk tulisan untuk memperkuat informasi yang diberikan secara lisan. Jadi apoteker juga di situ memang nantinya akan ada form, ya, form terkait dengan farmasi care, ya, seperti kartu obat, ya, di mana nanti selain identitas pasiennya, ini juga kita nantinya memberikan nama dan kontak person kita, supaya nantinya ketika pasien yang diberi home pharmacy care ini mengalami permasalahan atau yang lainnya, ini bisa menghubungi kita dengan cepat, ya, sehingga kita akan memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi, ya. Kemudian peran lainnya yaitu terkait dengan pemantauan terapi obat atau PTO, ya. Jadi kita sebagai farmasis atau apoteker ini juga memonitoring atau memantau terapi obat yang diberikan dan melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan obat pada pasiennya sesuai dengan rencana pelayanan kefarmasian, dan nantinya disampaikan semua hasilnya kepada tenaga kesehatan yang juga terlibat dalam pengobatan pasiennya, ya, di mana hasil dari monitoring atau pemantauan ini nantinya juga wajib didokumentasikan dalam catatan penggunaan obat oleh pasiennya, ya. Kemudian juga melakukan pengaturan dalam penyampaian pengiriman, penyimpanan, dan cara pemberian obatnya. Jadi apoteker di sini juga harus memiliki keterampilan, ya, yang memadai dalam pencampuran, pemberian, penyimpanan, dan pengiriman, serta cara pemberian obat dan penggunaan peralatan kesehatan yang dibutuhkan, ya. Pencampuran produk steril juga harus sesuai dengan standar yang ada, ya. Kemudian juga terkait dengan pelaporan efek samping obat dan cara mengatasinya. Jadi ketika kita nantinya tidak hanya di home pharmacy care saja, ketika kita menjumpai adanya efek samping, ya, obat, ya, kita tentunya harus melaporkannya. Ya, melaporkannya kemana? Ya, tentunya ke Badan POM RI. Ya, nanti akan ada formatnya sendiri, format terkait dengan cara pelaporannya bagaimana. Ya, jadi
melakukan pemantauan ya, dan melaporkan hasil monitoring terkait dengan efek samping obat dan kesalahan pengobatan. Jadi, apabila ada reaksi efek samping yang serius dan masalah terkait obat, ini tetap harus dilaporkan kepada POM RI, yaitu nanti akan ada untuk sistem pelaporannya, yaitu menggunakan form pelaporan efek samping obat. Ya. Nanti contohnya ada di slide berikutnya. Kemudian peranan yang lainnya, nah ini luas sekali ya peranan kita ya, yaitu berpartisipasi dalam penelitian klinis obat di rumah. Jadi ketika kita memberikan home pharmacy care, itu bisa juga kita gunakan untuk penelitian kita. Ya, berarti kan kalau untuk penelitian kan tidak hanya satu orang saja, tidak hanya satu pasiennya. Jadi dalam masalah yang sama, kita bisa meneliti beberapa pasiennya. Ya. Kemudian juga proses penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. Jadi peran kita juga terkait dengan proses penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. Nah, seperti apa sih caranya? Seperti apa sih kapan kita menghentikan pelayanan kefarmasian di rumah? Nah, di sini ada beberapa kriteria terkait dengan kita akan menghentikan pelayanan kefarmasian di rumah. Nah, kriterianya bagaimana? Yang pertama, yaitu hasil pelayanan kefarmasian ini sudah tercapai sesuai dengan tujuan terapi. Ya, kalau pasiennya sudah target kita ini sudah tercapai, ya, indikator-indikator terkait dengan pelayanan kefarmasian terkait dengan pengobatan pada pasiennya ini tercapai, maka itu bisa kita hentikan terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumahnya. Kemudian kondisi pasiennya stabil, ya, jadi ketika pasiennya di rumah, ya, kemudian juga patuh baik itu terkait dengan terapi non farmakologi, terkait dengan terapi farmakologi, sehingga pasiennya ini kondisinya stabil, maka pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care ini bisa kita hentikan. Kemudian kriteria yang berikutnya yaitu keluarga sudah mampu melakukan pelayanan di rumah. Kalau keluarga sudah mampu melakukan pelayanan di rumah, ya sudah mengerti ya apa saja yang akan dilakukannya, maka kita bisa menghentikan pelayanan tersebut ya. Jadi kita prioritaskan ke pasien yang lainnya. Kemudian selain itu juga pasien dirawat kembali di rumah. Pasien dirawat kembali di rumah ya. Jadi ketika pasiennya ini ada yang dirawat kembali di rumah, maaf ya, pasien dirawat kembali di rumah sakit ya. Jadi ketika pasiennya dirawat kembali di rumah sakit, tentunya nantinya juga akan dihandle oleh apoteker atau farmasis di rumah sakit tersebut ya. Jadi kita bisa mengalokasikan tenaga kita untuk melakukan home pharmacy care kepada pasien yang lainnya gitu ya. Karena tadi kan yang pasien-pasien yang memang akan kita berikan HPC atau home pharmacy care adalah pasien yang dengan kriteria-kriteria yang sudah saya sampaikan di muka tadi. Kemudian juga pasien menolak pelayanan lebih lanjut. Nah, seperti tadi disampaikan di awal bahwa ketika kita akan melakukan home pharmacy care, maka kita harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu kepada pasiennya atau keluarganya. Nah, persetujuan itu akan tertuang pada form atau lembar persetujuan pasiennya ya, atau pada form inform consent yang sudah tadi singgung ya. Sehingga kalau pasiennya itu menolak, maka kita tidak boleh memaksakan terkait dengan memberikan pelayanan kefarmasian di rumah. Kemudian juga pasiennya pindah tempat ke lokasi lain dan pasiennya meninggal ya. Jadi intinya peran kita sebagai apoteker ya dalam memberikan home pharmacy care di rumah adalah mengidentifikasi, memecahkan, dan mencegah terjadinya masalah terkait dengan obat atau drug related problem atau DRP. Untuk itu kita dapat berperan dalam tim. Jadi tim itu kan berarti tidak hanya apoteker saja, tidak hanya kita sendirian, tetapi ada beberapa tim medis lainnya ya. Sehingga diperlukan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim kesehatan yang lainnya, pasien dan keluarganya. Ya, jadi seperti itu ya.
Ya, jadi sampai di sini dulu ya untuk sampai di peranan kita sebagai apoteker dalam memberikan umpar masker atau pelayanan di rumah. Kita sambung lagi karena kalau video ini kalau terlalu banyak nanti mungkin akan susah untuk mendownloadnya. Kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas uh, apa? Atas partisipasinya dalam menyimak pemaparan kali ini. Ya, kita lanjutkan di materi berikutnya. Ini masih ada materinya ya. Ini saya pecah menjadi 2 video ya. Terima kasih semuanya ya.